Harusnya mudah. Lanjut. 21. Oke. Pendapatan nasional. Kita ingat materi kelas 11 ya, teman-teman. Pendapatan nasional ada beberapa cara menghitungnya. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini ada beberapa cara ngitung, teman-teman. Bisa total dari semua sektor di ekonomi. Bisa. Atau penjumlahan dari semua harga barang sama kuantitas yang diproduksi. Gitu. Ini pendekatan produksi. Pendekatan produksi berarti ya produksi negara itu ada berapa banyak, intinya gitu. Yang kedua, ada pendapatan penerimaan. Pendekatan penerimaan atau pendapatan ya teman-teman. Sama. Pendekatan penerimaan ini maksudnya apa? Penerimaan atau pendapatan itu kita melihat dari pendapatan atau penerimaan dari faktor produksi. Balas jasanya faktor produksi. Ingat faktor produksi ada apa aja? Faktor produksi, diingatkan lagi ya. Faktor produksi itu adalah unsur-unsur yang diperlukan untuk melakukan suatu produksi. Jadi bahan-bahannya apa aja gitu untuk dalam satu produksi. Apa aja? Faktor produksi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada modal, dan ada kewirausahaan. Gitu. Nah, balas jasanya apa teman-teman? Balas jasanya itu ada R, ada W, ada I, ada P. Apa ini? Ini sorry. R, R, W, I, dan P. R itu rent atau sewa. W itu wage atau upah. Bisa upah, bisa gaji teman-teman. Upah atau gaji. I itu interest. Interest ini bunga. Dan juga P itu profit. Profit ini laba atau keuntungan. Ini teman-teman. Kalau metode penerimaan atau pendapatan ini RWIP. Hati-hati, I-nya I kecil. I kecil ini interest. Jangan dibingungkan dengan investment. Karena investment ada juga di pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran rumusnya apa? C plus I plus G plus X min N. C ini apa? Konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat. I itu investasi swasta atau perusahaan ya. G itu pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah, government ya. X itu ekspor, dan M itu import. Nah, di sini kan ada I yang besar, ada I yang kecil ya. Kalau I yang kecil itu interest atau bunga. Kalau I yang besar itu investment. Jangan tertukar teman-teman, hati-hati di situ. Oke, soalnya minta pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan. Oke, berarti kita harus cari apa aja? Kita harus cari upah, kita cari laba, kita cari sewa, kita cari bunga. Gitu. Terus siapa kan jumlahkan aja udah. Kita jumlahkan nominalnya berapa? 4.900 tambah 3 juta, 3.100 tambah 100 tambah 200. 8.300 teman-teman. Berarti jawabannya yang D. Itu teman-teman, itu kalau kalau apa fungsi oh sorry pendekatan penerimaan ya. Kalau pendekatan pengeluaran pakai yang mana ini? Konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor impor. Kalau yang produksi di sini penjumlahan dari sektor pertanian, pertambangan, industri, jasa. Gitu teman-teman. Gitu ya. Lanjut nomor 22. Kondisi terus yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Teman-teman, ada dua hal yang kita soroti di materi ini. Ada pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi.
Bedanya apa? Pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada GDP, teman-teman. Fokusnya itu cuma sama GDP aja. Jadi ekonomi satu negara dikatakan bertumbuh kalau GDP-nya semakin tahun semakin naik. Gitu aja. Skopnya kecil. Kalau pembangunan ekonomi itu eh, tujuan utamanya itu kesejahteraan, teman-teman. Kesejahteraan ekonomi. Jadi kaitannya dengan eh, distribusi pendapatan, terus ya intinya kesejahteraan masyarakat kayak pengangguran yang rendah gitu. Itu di pembangunan. Kalau pertumbuhan hanya pertumbuhan GDP saja gitu. Nah, satu negara dikatakan ekonominya berhasil dibangun. Kalau apa? Kita cek opsinya satu-satu ini dinalar aja, teman-teman. Yang A, distribusi pendapatan memiliki ketidakmerataan tinggi, berarti pembangunannya masih belum berhasil. B, penyerapan angkatan kerja masih sangat rendah, berarti belum berhasil. Peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Nah, ini benar teman-teman. Kalau harapan hidupnya meningkat, berarti pembangunan ekonominya berhasil. Kan pembangunan ekonomi tadi ranahnya luas ya teman-teman, kaitannya sama kesejahteraan masyarakat secara umum. Kalau yang D, perekonomian cenderung fluktuatif. Nah, ini kurang tepat juga. Yang E juga kurang tepat. Pembentukan modal masyarakat berubah-ubah. Masih belum menunjukkan pembangunan ekonomi. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke penghitungan pendapatan nasional. Ini, ini rumusnya banyak teman-teman. Harus harus apa? Harus ingat ya. Kita daftarkan dulu. Pertama ada GDP. GDP atau PDB sama. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Kemudian ada GNP atau PNB. Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Kemudian selanjutnya Net National Product, lalu Net National Income, lalu Personal Income, lalu Disposable Income. Nih, yang pertama GDP. GDP Gross Domestic Product. Gross Domestic Product itu apa? Gross Domestic Product itu produksi semua barang dan jasa di dalam negeri. Dia nggak peduli yang produksi itu warga negara atau orang asing. Pokoknya produksi di dalam negeri itu berapa besar. Itu GDP, teman-teman. GDP itu total produksi. Itu notasi sigma ya, teman-teman. Total. P dikali Q. Harga barang sama kuantitas barangnya di total semua. Intinya gitu. GDP atau PDB itu semua produksi dalam negeri, gak peduli siapa yang memproduksi, orang lokal atau orang luar. Pokoknya yang terjadi di Indonesia itu GDP. Lalu JNP. JNP ini apa? JNP ini produksi warga negara, teman-teman. Kalau GDP tadi kan nggak peduli dia warga negara atau orang asing, pokoknya produknya di Indonesia. Kalau JNP dia produksi warga negara saja, gitu. Warga negara Indonesia yang di luar negeri itu nggak dihitung. Kalau produksi warga asing yang di dalam negeri dihitung nggak? Nggak. Itu JNP, teman-teman. Jadi ya GDP ditambah ditambah produksi WNI di luar negeri dikurangi produksi WNA di dalam negeri. Logikanya gitu, teman-teman. Itu GNP atau PNP. Gitu. Selanjutnya NNP, Net National Product. Net National Product ini GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan atau depresiasi sama. Gitu. Penyusutan barang modal di satu negara itu dikurangkan ke GNP. Nanti dia akan dapat Net National Product. Kemudian Net National Income. Net National Income ini kayak akumulasi pendapatan semua orang di satu negara, teman-teman. Net National Income rumusnya Net National Product dikurangi pajak tidak langsung. Kenapa gitu? Pajak tidak langsung itu apa sih, teman-teman? Pajak tidak langsung itu biasanya pajak perusahaan. Istilahnya bisa macam-macam. Ada
soal yang mungkin mencantumkan pajak tidak langsung atau pajak perusahaan atau pajak perseroan itu sama. Nah, kenapa? NNI ini akumulasi dari seluruh pendapatan orang-orang di satu negara. Nah, makanya pajak tidak langsung dikurangkan karena kan nggak nggak termasuk di pendapatan orang gitu. Kan itu masuknya di ranahnya perusahaan. Makanya dikurangkan. Gitu. Lalu PI, personal income. Personal income ini apa? Ini pendapatan yang diterima oleh masing-masing warga negara, teman-teman. Dan tadi yang NNI akumulasinya ya, kalau PI ini eh, yang sudah diterima, nanti akan diterima oleh masing-masing orang gitu. Rumusnya apa? Dia rumusnya NNI dikurangi iuran-iuran ditambah transfer payment. Transfer payment ini apa sih? Transfer payment itu pendapatan yang diperoleh dari transfer langsung pemerintah kepada perorangan tanpa adanya uh, timbal balik, intinya gitu. Kayak misalkan bantuan langsung tunai waktu COVID kemarin itu termasuk transfer payment, teman-teman. Gitu. Jadi bantuan tunai yang langsung dikasihkan ke masyarakat itu transfer payment. Kan masyarakat nggak melakukan apa-apa ke pemerintah, tapi pemerintah ngasih duit ke masyarakat. Itu transfer payment. Itu dimasukkan di personal income. Lalu disposable income, yang terakhir. Disposable income itu apa? Disposable income itu berarti dispose, bahasa Inggris. Dispose itu kan bisa dibuang ya. Berarti disposable income ya income yang dalam tanda petik bisa dibuang atau bisa digunakan, yang udah bisa dibelanjakan, intinya gitu. Disposable income didapatkan dari personal income dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini apa? Pajak langsung ini istilahnya bisa pajak langsung, bisa pajak perorangan atau perseorangan, bisa juga pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu pajak langsung, teman-teman, karena beban dibebankan langsung kepada orang itu. Gitu. Itu kita akan dapat disposable income dari situ. Oke. Ini panjang, teman-teman. Ya, kuat-kuat ya. Ini rumusnya. Kita akan diminta untuk nyari transfer payment. Kita akan nyari transfer payment. Berarti kita cari satu-satu, teman-teman. Kita cari dulu yang diketahui kan, yang pertama PNB sama penyusutan. Oke, berarti kita cari apa? Kita cari NNP. Sini deh. Kita cari NNP. NNP sama dengan apa tadi? GNP dikurangi penyusutan. Oke. Berarti 1.700 dikurangi 600, lalu hasilnya 1.100. Gitu. Kemudian kita hitung NNI, National Income. NNP-nya 1.100 dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung 250. 1.100 dikurangi 250, 850. Lalu personal income. Personal income ini NNI-nya 850 dikurangi iuran-iuran 185 ditambah transfer payment. Apakah kita tahu transfer payment? Enggak, kan kita akan nyari transfer payment ya. Nah, kasih biru deh biar beda. Nah, kita udah nyampe sini, kita nggak tahu transfer payment berapa. Tapi kita tahu apa? Disposable income. Disposable income kita berapa? Disposable income kita 595. Disposable income, rumusnya apa? Personal income dikurangi pajak langsung. Pajak langsung berapa? 220. Ya kan? Nih, ini dipisah deh. Kuncinya di sini, teman-teman. Disposable income itu personal income dikurangi pajak tidak langsung. Pajak langsung. Pajak langsungnya 220. Disposable income 595. Personal income belum tahu. Ini 220. Berarti personal income berapa, teman-teman? Personal income berarti 595 ditambah 220. Ya, berapa? 595 tambah 220. 815. Personal income segitu,
kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Personal income-nya 815. 815 sama dengan 850 min 185 tambah transfer payment. Berarti transfer payment-nya berapa? Transfer payment-nya berarti 815 dikurangi 850 tambah 185. Berapa teman-teman? Kita hitung 815 dikurangi 850 ditambah 185. Transfer payment-nya 150 teman-teman. Jawabannya yang nih panjang memang rumit ya, tapi ini akan selalu muncul di soal tryout dan soal USP manapun pasti muncul. Jadi kita harus ini intinya harus teliti, harus ingat rumusnya dan harus teliti teman-teman, harus terbiasa sih gitu. Karena kalau salah di satu step akan salah sampai akhir. Dan kadang kita disuruh nyari transfer payment, kadang disuruh nyari disposable income gitu. Ya kita lihat soalnya aja. Yang jelas kita harus paham dengan rumus yang di apa di warna ungu itu. Gitu teman-teman. Kita dapat transfer payment-nya 150. Oke, lanjut. Indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa perekonomian sedang mengalami inflasi. Inflasi, teman-teman, by definition ya, inflasi itu kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Itu. Dua poin itu. Secara umum dan terus-menerus. Secara umum maksudnya apa? Yang naik harga itu semua barang. Nggak cuma satu dua barang aja. Terus-menerus berarti ya berkelanjutan. Jangka waktunya lama, nggak cuma sehari dua hari. Bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Itu. Berarti jawaban yang mana? 2 dan 4. Yang D. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini materi perdagangan internasional. Penetapan batas jumlah barang atau jasa yang dapat diimpor atau ekspor oleh suatu negara disebut kebijakan apa? Kuota. Kuota itu kaitannya sama jumlah. Yang lain apa? Oke, kita cek satu-satu ya. Proteksi. Proteksi itu apa? Proteksi itu serangkaian kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk melindungi produsen domestik, teman-teman. Nah, kebijakan kuota itu termasuk kebijakan proteksi. Kenapa gitu? Kalau jumlah barang yang diimpor itu dibatasi, berarti kan barang-barang luar negeri nggak banyak yang masuk ke dalam negeri. Maka dari itu produsen dalam negeri bisa tetap bersaing. Jadi kuota impor itu salah satu kebijakan proteksi. Dumping. Dumping ini apa? Dumping ini mengekspor kebijakan ekspor yang ekspor harga 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 luar negeri lebih murah dari harga dalam negeri. Ini kebijakan dumping, politik dumping. Contohnya misalkan eh, negara negara A gitu ya, negara A ini produsen beras, negara B itu produsen beras juga. Nah, negara A mengekspor ke negara B dengan harga yang murah. Itu itu politik dumping. Yang D, tarif. Kalau tarif ini semacam apa ya? Biaya tambahan gitu. Misalkan tarif impor. Tarif impor berarti kalau ada barang yang mau diimpor, importirnya harus sorry. Kalau kalau tarif impor berarti negara yang mengirimkan barang itu harus bayar biaya tambahan, intinya gitu. Itu tarif. Kalau tarif impor itu termasuk kebijakan proteksi itu. Jadi proteksi ini kayak kategorinya gitu ya, kayak serangkaian kebijakan gitu. Yang E, diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini pembedaan harga, teman-teman. Pembedaan harga itu namanya diskriminasi harga. Oke. Jadi nomor 25 kalau batas jumlah ya, kalau kaitannya sama jumlah itu kuota.
Lanjut nomor 26. Pengangguran yang diakibatkan terjadinya rasionalisasi dalam industri modern yang dijalankan secara rasional menggunakan peralatan mesin dan komputer. Kata kuncinya di sini, peralatan mesin dan komputer. Ini apa toh? Ini pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi, teman-teman, itu pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi gitu. Jadi kayak gini, karena pengembangan mesin dan komputer, ya orang-orang yang nggak bisa pakai komputer akan nganggur. Itu pengangguran teknologi. Nah, berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Berdasarkan jenisnya, pengangguran itu ada beberapa macam. Kita lihat dulu yang A ya. Pengangguran siklus atau siklis. Sebenarnya siklis ya. Nama lainnya konjungtur. Siklis atau konjungtur. Itu pengangguran yang disebabkan karena perubahan siklus ekonomi. Maksudnya apa? Siklus ekonomi satu negara itu, jadi negara kan bisa jadi kadang inflasi, kadang resesi gitu kan teman-teman. Ekonominya kan naik turun. Kalau kalau lagi resesi, perekonomian lesu. Karena perekonomian lesu, pengangguran makin banyak. Nah, pengangguran itulah yang disebut pengangguran siklis atau konjungtur. Gitu. Kita lihat dulu opsi yang delta. Pengangguran struktural itu pengangguran yang disebabkan karena ada perubahan struktur ekonomi. Pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Dan perubahan struktur ekonomi ini akhirnya nantinya akan menyebabkan adanya mismatch. Mismatch atau ketidakcocokan antara kebutuhan akan pekerja dengan skill yang dipunyai pekerja. Ada mismatch, mismatch skill ya. Contohnya gimana? Misalkan zaman dulu waktu revolusi industri. Ketika itu awalnya struktur ekonomi agraris teman-teman. Ya orang adanya petani, pekebun gitu. Begitu ada revolusi industri, jadi awalnya sistem ekonomi agraria jadi sistem ekonomi industri. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan mesin akan jadi nganggur, teman-teman. Karena lahan pertanian banyak digunakan jadi lahan industri, lahan pertanian berkurang, sedangkan lahan industri bertambah, toh. Pabrik-pabrik di mana-mana, pabrik-pabrik butuh pekerja. Lah, pekerjanya nggak ada yang bisa, wong semuanya cuma bisa nanam padi, misalkan gitu. Jadi, pembangunan struktural itu karena adanya perubahan struktur ekonomi, dia menyebabkan ada mismatch, ketidakcocokan antara skill yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan industri atau kebutuhan pasar. Itu teman-teman. Nah, kita lihat ini pengangguran normal. Pengangguran normal atau pengangguran alamiah, teman-teman. Pengangguran normal atau alamiah itu pengangguran yang eh, pengangguran yang akan selalu ada gitu. Ya, intinya yang tidak apa tidak mungkin nggak terjadi gitu. Jadi pasti ada pengangguran. Nggak mungkin toh, teman-teman. Semua orang satu negara 100% bekerja kan nggak mungkin. Makanya ada pengangguran normal ini. Pengangguran normal ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama pengangguran struktur, pengangguran struktural yang barusan kita jelaskan gitu ya. Yang kedua pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini apa? Pengangguran friksional ini teman-teman, pengangguran yang disebabkan karena pekerja ingin berpindah pekerjaan. Misalkan nih, aku bekerja di perusahaan A. Nah, aku ingin mendapatkan tempat kerja yang lebih baik, misalkan dengan gaji lebih tinggi. Atau aku kerja di perusahaan A, terus aku nggak cocok. Aku mau nyari pekerjaan di bidang lain, di sektor lain gitu. Kalau kalau di dua kasus itu apa yang terjadi? Aku akan resign dulu. Aku akan resign, akan mundur dari pekerjaanku yang sekarang dan akan nyari perusahaan baru. Nah, jeda antara setelah aku mundur dan sebelum aku diterima untuk bekerja lagi kan aku nganggur, teman-teman. Nah, itu pengangguran friksional. Jadi ketika berpindah pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih entah lebih disukai atau lebih cocok dengan skillnya mungkin itu termasuk pengangguran friksional gitu. Nah, itulah dua jenis pengangguran normal atau pengangguran alami yang pasti ada di satu negara, teman-teman. Pengangguran struktural dan juga pengangguran friksional. Nah, kalau opsi yang C ini kategori lain ya.
Kalau pengangguran terselubung itu pengangguran yang nggak kelihatan. Jadi kayak nggak kelihatan like nganggur, tapi sebenarnya nganggur. Maksudnya gimana? Kalau orang bekerja, tapi produktivitas rendah, dia nggak produktif, teman-teman. Nih, dia kerja tapi produktivitasnya rendah. Ya, disebabkan oleh banyak faktor. Contoh, misalkan aku eh, kuliah lulusan manajemen, tapi bekerjanya di bidang desain grafis. Nah, aku bekerja nggak? Bekerja. Tapi apakah aku produktif? Enggak, karena sebenarnya bukan bidangku, gitu kan? Itu pengangguran terselubung. Oke, itu beberapa jenis pengangguran ya, teman-teman. Pengangguran siklis atau konjungtur, pengangguran teknologi, pengangguran terselubung, pengangguran struktural, pengangguran alami, sama pengangguran frictional. Ada banyak yang lain jenisnya. Tapi yang lain mungkin menurutku bisa dinalar ya. Kalau yang ini harus paham. Oke, selanjutnya nomor 27. Darren bekerja sebagai juru masak di restoran ternama. Sudah berpengalaman di bidangnya selama 5 tahun. Termasuk tenaga kerja apa? Terlatih. Tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang punya skill. Ini punya skill. Kalau tenaga kerja terdidik, ini yang punya gelar, teman-teman. Gelar formal ya. Gelar formal maksudnya apa? Ya yang kuliah di bidangnya. Misalkan kalau kalau Darren ini, kalau di soalnya kan dia berpengalaman di bidangnya selama 5 tahun, oh, berarti dia punya skill, berarti itu terlatih. Kalau di soalnya Darren adalah lulusan S2 bisnis kuliner, lah itu dia terdidik, gelarnya formal. Bisa juga terdidik dan terlatih. Dia punya skill dan juga punya gelar. Dia punya pengalaman. Oh, ini skill atau pengalaman ya, teman-teman? Dia punya skill atau punya pengalaman dan juga punya gelar formal. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 28. Kebijakan moneter dan fiskal. Oke. Kebijakan moneter dan fiskal, teman-teman. Aku jelaskan lagi deh ya, sekalian review gitu. Kebijakan moneter. Nah, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu ada dua. Kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Kita ke kebijakan moneter dulu ya. Kebijakan moneter. Moneter. Money. Kebijakan yang kaitannya sama uang. Kebijakan ini yang melakukan adalah Bank Sentral, teman-teman. Bank Sentral Indonesia siapa? Bank Indonesia. Yang melakukan Bank Indonesia. Kebijakan moneter, karena kaitannya sama uang, tujuan utamanya apa sih? Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengontrol peredaran uang. Kaitannya sama inflasi, teman-teman, sebenarnya. Kenapa sih gitu? Gini ya, logika sederhananya. Kenapa peredaran uang kaitannya sama inflasi? Teman-teman, kalau uang yang beredar di masyarakat itu banyak, inflasi meningkat. Kenapa gitu? Gini, kalau uang yang beredar di masyarakat banyak, masyarakat akan lebih mudah beli barang, ya kan? Karena semua orang punya duit, duit banyak kok di masyarakat, sirkulasinya duit banyak. Oke, mau beli apa gampang, duitnya ada. Nah, kalau masyarakat beli barang itu gampang, barang-barangnya kan cepat habis toh, teman-teman. Barang-barang cepat habis. Kalau barang habis, apa yang terjadi? Semua barang langka, gitu. Karena stoknya nggak ada, gitu. Kalau barang-barang langka, apa yang terjadi? Harganya makin mahal, ya kan? Dan kalau semua barang secara umum harganya makin mahal, terus-menerus akan inflasi, gitu. Logika sederhananya gitu, teman-teman. Kalau uang yang beredar di masyarakat banyak, inflasi naik. Guys, itu diingat-ingat. Nah, tulis di sini, peredaran uang tinggi, inflasi akan naik. Ini diingat-ingat, teman-teman. Kuncinya di situ. Kalau mau apa? Mau
paham tentang kebijakan moneter dan fiskal. Nah, kebijakan moneter teman-teman ada beberapa apa? Beberapa instrumen. Instrumennya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kuantitatif ini yang bisa dihitung. Contohnya apa? Yang pertama, kebijakan diskonto, suku bunga. Kebijakan suku bunga. Kita, oke, selama membahas ini kita asumsikan kondisinya sedang inflasi ya teman-teman, dan kebijakan yang diadakan mau mengurangi inflasi gitu. Kebijakan diskonto, suku bunga. Kalau inflasi sedang tinggi, berarti peredaran uang harus dikurangi. Caranya gimana? Meningkatkan suku bunga. Kenapa gitu? Kalau suku bunga tinggi, orang akan pengen nabung, teman-teman. Orang akan pengen nabung. Kenapa? Ya kalau mereka nabung, bunga tabungannya makin banyak. Karena suku bunganya tinggi. Karena orang pengen nabung, orang nggak pengen spend uang. Uangnya ditaruh di bank. Nah, kalau uangnya ditaruh di bank, peredaran uang berkurang, inflasi akan turun. Gitu. Itu jalan pikiran untuk diskonto, teman-teman. Selanjutnya, eh, cash ratio. Cash ratio atau cash reserve atau giro wajib minimum GWM. Mungkin istilahnya macam-macam. Cash ratio ini apa? Cash ratio ini jadi eh, bank umum teman-teman. Jadi bank itu kan ada bank sentral, ada bank umum ya. Kalau bank sentral itu Bank Indonesia, bank umum itu ya bank-bank yang selama ini kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, BCA, BRI, Maybank, itu bank umum. Nah, cash ratio itu kaitannya sama sistem manajemen uang bank umum, teman-teman. Jadi bank umum kan punya persediaan uang ya. Nah, uangnya bank umum itu gak semuanya ditaruh di uh, bank umum itu masing-masing. Tapi ada uang bank umum yang dititipkan di bank sentral, teman-teman. Jadi ada uangnya yang ditaruh di bank sentral, di Bank Indonesia. Gak bisa ditarik. Nah, itu ada rasionya. Misalkan 20%. Berarti 20% persediaan uang bank umum harus ditaruh di Bank Indonesia. Sisanya 80% diapakan? 80% itu bisa disalurkan untuk kredit, untuk minjamkan ke masyarakat, teman-teman. Nah, kalau kondisinya inflasi, peredaran uang kan harus dikurangi. Kalau peredaran uang harus dikurangi, berarti kan bank nggak boleh minjamkan uang terlalu banyak. Dengan begitu, cash rasionya dinaikkan biar Bank Indonesia, Bank Umum, uang-uangnya banyak yang disimpan, tidak dipinjamkan ke masyarakat. Gitu. Jadi untuk mengatasi inflasi, cash rasionya dinaikkan. Dan juga operasi pasar terbuka yang ketiga. Operasi pasar terbuka itu jual beli surat berharga negara, teman-teman. Surat berharga negara ini bisa berupa kayak obligasi atau surat utang. Itu termasuk di operasi pasar terbuka. Nah, sistemnya gini, misalkan surat utang gitu ya. Bank sentral bisa menjual atau membeli surat utang ke masyarakat. Kalau misalkan kondisinya inflasi ya, berarti kan peredaran uang di masyarakat harus berkurang. Kalau gitu berarti Bank Indonesia harus membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Sorry, harus menjual. Bank sentral harus menjual surat-surat berharga ke masyarakat. Kenapa gitu? Kalau bank sentral menjual surat berharga, berarti kan masyarakat bayar ke bank sentral. Kalau masyarakat bayar ke bank sentral, uangnya masyarakat kan dibayar ke bank sentral. Berarti uangnya berpindah dari masyarakat, dipindahkan ke bank sentral, disimpan di bank sentral. Berarti peredaran uang di masyarakat akan berkurang, maka inflasi akan menurun. Gitu, teman-teman. Itu kebijakan kuantitatif. Kebijakan kualitatif ada dua. Yang pertama ada kebijakan kredit selektif. Kredit selektif atau kredit longgar, tergantung
penetapan kebijakannya yang mana? Kredit selektif, kredit itu beda dengan yang di akuntansi ya teman-teman. Kredit di sini itu artinya peminjaman uang. Kalau bank meminjamkan uang ke masyarakat, berarti bank memberikan kredit gitu. Nah, kalau kalau inflasi tinggi, kan peredaran uang harus dikurangi. Berarti harus dilakukan kredit yang selektif atau yang longgar? Yang selektif. Kenapa? Kalau kredit selektif berarti kan bank harus menyeleksi lebih lebih ketat gitu. Kalau mau memberikan pinjaman. Nah, kalau persyaratan untuk pinjam uang itu diperketat, berarti makin sedikit masyarakat yang bisa pinjam uang. Kalau gitu uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, inflasi akan menurun. Gitu. Kalau kredit dilonggar ya berarti kebijakannya dilonggarkan. Kalau selektif diketatkan. Itu. Lalu yang kualitatif selanjutnya, yang kedua suasi moral. Suasi moral ini apa? Himbauan. Jadi Bank Indonesia melakukan himbauan. Misalkan lagi inflasi, berarti harus menurunkan peredaran uang. Caranya gimana? Bank Indonesia ngiklan nih teman-teman. Iklan layanan masyarakat. Ngajak orang-orang buat ayo menabung. Itu moral suasi moral. Kalau masyarakat menabung kan uang yang beredar masyarakat berkurang, maka bisa membantu menurunkan tingkat inflasi. Itu. Itu kebijakan moneter, teman-teman. Kalau kebijakan fiskal, itu yang melakukan otoritas fiskal. Siapa otoritas fiskal? Pemerintah. Yang melakukan otoritas fiskal ini pemerintah, teman-teman. Kaitannya, kalau moneter kan tadi kaitannya sama peredaran uang ya. Kalau fiskal kaitannya dengan anggaran. Anggaran atau APBN. Itu kebijakan fiskal. Oh, pemerintah di sini biasanya melalui Kementerian Keuangan ya, teman-teman. Gitu. Bisa melalui anggaran atau APBN. Di anggaran sama APBN ini ada apa sih? Kaitannya bisa pengeluaran pemerintah, pemerintah, bisa juga pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah dapatnya dari mana? Pajak. Subsidi ini masuk pengeluaran pemerintah ya. Pajak subsidi itu masuk di APBN. Itu. Contohnya apa? Kaitannya biasanya sih ya dua itu. Aku pindah sini. Benar. Nah, biasanya kaitannya sama pengeluaran pemerintah atau pajak dan subsidi. Pengeluaran pemerintah. Subsidi ini masuk pengeluaran ya. Aku kategorikan sini. Gitu. Nah, pengeluaran pemerintah atau subsidi. Kalau kondisinya sedang inflasi, teman-teman, pengeluaran pemerintah harus dinaikkan atau dikurangi. Dikurangi. Contohnya apa? Subsidi ini BLT itu loh. Bantuan langsung tunai. Itu kan pengeluaran pemerintah toh. Nah, kalau kondisinya inflasi, uang yang beredar terlalu banyak. Kalau pemerintah malah nambahin BLT, ya kan makin inflasi gitu. Maka BLT dan lain-lain harus dikurangi. Pengeluaran pemerintah harus dikurangi untuk mengurangi inflasi. Kalau pajak, pajak ini biasanya pajak penghasilan, teman-teman. Pajak penghasilan, apakah harus ditambah atau dikurangi kalau kondisinya inflasi? Ingat nggak disposable income, teman-teman? Disposable income itu apa? Pendapatan yang bisa dibelanjakan. Pendapatan yang bisa dibelanjakan itu pendapatan yang diterima dikurangi pajak penghasilan. Ya nggak? Berarti semakin tinggi pajak penghasilan, uang yang bisa dibelanjakan masyarakat berkurang. Ya nggak? Kalau uang yang dibelanjakan masyarakat itu berkurang, berarti uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Maka inflasi akan turun. Maka kalau kita mau mengatasi inflasi, pajak penghasilan harus ditambah. Biar masyarakat nggak bisa terlalu spend banyak duit. Itu teman-teman. Oke, ini dua kebijakan ya. Kalau menurut apa? Menurut pelakunya. Kalau menurut jenis tujuannya itu ada kebijakan ekspansif sama kontraktif. Kalau kebijakan ekspansif ini mengembangkan, expand tuh ya, mengembangkan ekonomi untuk mengatasi deflasi. Kalau kontraktif, kontraksi itu kan eh, ya dia untuk ya lawan katanya ekspansif ya, dia tujuannya untuk mengatasi inflasi. Ekspansif dan kontraktif.
Oke, kita akhirnya masuk ke soal. Mana yang kebijakan moneter? Nomor satu, pengeluaran pemerintah, itu fiskal. Dua, cash ratio benar, itu moneter. Tiga, diskonto benar, moneter. Empat, tingkat pajak, itu fiskal, salah. Lima, surat berharga, itu tadi masuk di operasi pasar terbuka. Oke, jadi jawabannya dua, tiga, D. Yang D. Nih, sekarang kita masuk ke APBN ya. Fungsi APBN, teman-teman, ada beberapa. Kita cek satu-satu dulu deh, teman-teman. Fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi stabilisasi. Aku tulis kata kuncinya aja ya. Stabilisasi kata kuncinya keseimbangan. Keseimbangan ekonomi. Itu stabilisasi. Ya kan stabil kan berarti seimbang gitu ya. Kalau fungsi distribusi, yaitu APBN, untuk penyaluran dana. Oh sorry, bukan penyaluran. Lebih ke pemerataan. Lebih ke pemerataan, distribusi. Contohnya apa? Distribusi pendapatan teman-teman. Distribusi pendapatan. Jadi eh, di Indonesia kan pajaknya pajak progresif ya teman-teman. Orang kaya akan bayar lebih banyak. Nah, orang kaya bayar lebih banyak berupa pajak dan pajak itu kan akan disalurkan ke orang-orang miskin. Nah, itu termasuk di fungsi distribusi teman-teman. Lalu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini kaitannya biasanya sama regulasi. Jadi meregulasi ekonomi biar mendorong kesejahteraan rakyat. Intinya gitulah. Kata kuncinya di regulasi. Nah, kalau alokasi ini baru yang penyaluran. Jadi penyaluran penyaluran anggaran ke program-program pemerintah gitu. Kalau perencanaan ya rencana gitu ya atau planning. Oke, dari sini kita cek. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan. Oke, berarti yang stabilisasi. Gitu. Lanjut. Pernyataan yang tepat terkait konsep PPN ini banyak yang terkecoh, teman-teman. PPN itu apa? PPN, kalau kita beli barang atau jasa, kita bayar lagi, bayar pajak lagi, bayar biaya tambahan, gitu kan? Entah barang kayak barang yang bisa kita shopping di mall atau restoran, itu kan barang atau jasa ya. Ketika 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 kita melakukan transaksi itu, kita ada pajak itu PPN. Jawabannya yang B. Kalau dari namanya memang pertambahan nilai, tapi kenapa bukan yang C? Pajak yang dikenakan pada nilai tambah suatu produk. Ini teman-teman, nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu konsepnya gini teman-teman. Aku beli roti ya. Aku beli roti harganya 5.000, roti roti tawar kosong. Aku beli roti tawar kosong harganya 5.000. Roti tawar kosong itu tak panggang. Tak tak kasih mentega terus tak panggang. Terus tak jual, harganya itu kan jadi 7.000. Nah, itu nilainya kan bertambah, teman-teman. Itu nilai tambah. Nilai tambah itu yang kayak gitu. Jadi penambahan nilai selama proses produksi. Tapi itu bukan PPN, ya loh. PPN yang kita tahu kan kaitannya bukan sama produksi, tapi sama konsumsi. Sama kaitannya sama kalau kita beli barang, kita dikasih pajak. Nah, itu PPN. Jadi bukan yang sih teman-teman, walaupun namanya mirip ya kalau dibaca sekilas ya. Tapi bukan. Yang A itu apa? Pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau perusahaan. Ini PPH. Nah, pajak properti, pajak aset, pajak barang tambang itu kan juga jenisnya sendiri-sendiri. Ada juga pajak lain. Apa? Ada PBB, pajak bumi bangunan. Ada PP, PPNBM, PPN untuk barang mewah, ya kan? Ada juga pajak pajak yang lain-lain lah. Gitu. Ya teman-teman, lanjut nomor 31. Pak Aris produsen buah, produsen keripik, sorry. Dia